Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya bahasa biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Kali ini saya akan bercerita tentang film ninja guys, yang pastinya film ini sangatlah seru. Film ini berjudul Kamui The Lone Ninja, yang dirilis perdana pada tanggal 16 September 2009. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu nih para tokoh-tokoh yang bermain dalam film ini. Yang pertama ada Kamui, Sugaru, Kanbei, dan Fudo. Walau banyak pemeran dalam film-film ini, tapi saya ambil pentolan-pentolannya saja guys. Maksudnya yang terkenal aja gitu. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, Unmovies ucapkan salam spesial guys. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan sebelum saya bahas ke alur ceritanya, di sini saya akan ulas dulu sinopsis dari film Kamui ini guys. Yuk kita simak. Sugaru dan Kamui adalah ninja yang mempunyai kemampuan bertarung di atas rata-rata, dan mereka berdua ini adalah ninja yang menjadi anggota sebuah perkumpulan rahasia, di mana mereka berdua telah terikat janji sebagai ninja guys, di mana janji ini terikat sampai seumur hidup, dan mereka tak akan pernah bisa melepaskan status mereka sebagai ninja itu. Dan satu-satunya jalan yang bisa melepaskan status ninjanya itu adalah kematian. Dengan kata lain, saat kematian menjemput, maka barulah mereka terlepas dari janji yang telah mereka buat sebelumnya. Sugaru dan Kamui pun sadar akan hal itu, akan tetapi mereka berdua ini sudah merasa tak sanggup lagi menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan dengan tekad bulat mereka berdua pun sadar resiko yang akan dihadapi, yaitu diburu dan dibunuh karena sudah berkhianat kepada organisasi sakral seorang ninja. Dan dalam cerita ini Sugaru lah yang pertama-tama sadar dan meninggalkan organisasi ninja ini, dan waktu Sugaru berkhianat kepada organisasi ini, Kamui masih kecil. Selang 14 tahun kemudian, Kamui pun mengikuti jejak Sugaru, yaitu lari dari organisasi ninja ini. Dan sebelum saya ke alur ceritanya guys, apa salahnya buat teman-teman semua siapin kopi plus rokoknya, tisu, dan matiin dulu keran sanyonya guys, biar nggak banjir. Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya, cekiprot. Kisah ini kita mulai dengan Sugaru yang diburu oleh ninja-ninja terbaik di organisasinya karena Sugaru telah lari dan keluar dari organisasi tersebut. Dan dalam pertarungan melawan Sugaru tersebut, Kamui saat itu masih seorang pemuda kecil. Dan saat melawan ketua organisasi ninja tersebut, Sugaru terkena pisau berantai dan akhirnya masuk ke jurang laut dan dipastikan jadi almarhumah. Dan ketua organisasi ninja itu memberitahu ke Kamui bahwa melarikan diri dari ninja berarti kau akan mati. Shinobi o nukeru to wa shinu koto da. Oboete oke, Kamui. Cerita ini berlanjut 14 tahun kemudian guys. Yang 14 tahun menjadi ninja, Kamui ini pun sudah nggak mau lagi menjadi anggota organisasi ninja tersebut. Akan tetapi Kamui pun tahu resikonya, yaitu terus diburu kemanapun Kamui pergi dan harus mati. Kamui pun terus berlari ke dalam hutan dan terus bertarung sepanjang jalan di hutan itu. Dan juga bertaruh dengan ninja terbaik yang dulu satu organisasi. Pertarungan pun terus terjadi, walau yang Kamui hadapi adalah orang-orang yang dikenal sebelumnya. Kamui,
Dan di lain tempat, kuda seorang bangsawan yang bernama Ichijiro telah dipotong kakinya oleh seorang laki-laki yang tak dikenal dan membawanya lari, dan Ichijiro ini pun mati. Dan bangsawan ini pun marah dan menyuruh anak buahnya semua untuk mencari sosok laki-laki yang memotong kaki Ichijiro tersebut. Dan Kamui pun melihat kejadian itu dan sempat bertarung dengan laki-laki tersebut. Setelah laki-laki tersebut menjelaskan ke Kamui alasan mengambil kaki kuda, Kamui pun mengelabui pasukan bangsawan seolah-olah terpanah. Dan Kamui pun pergi dengan menaiki perahu bersama laki-laki tersebut. Tapi karena ombaknya terlalu besar, Kamui pun didorong laki-laki tua itu ke laut dan diberi papan besar untuk Kamui agar tak tenggelam. Di tempat bangsawan pemilik kuda yang bernama Ichijiro ini, bangsawan itu pun terus mencari cara agar pelakunya tertangkap. Kamui pun terdampar di pantai dan ditemukan para penduduk di sekitar itu. Ternyata di situ pun ada Sugaru yang sudah berkeluarga dan punya beberapa anak. Dan ternyata laki-laki yang memotong kaki Ichijiro adalah warga kampung pantai itu yang juga suami Sugaru yang bernama Kanbei. Dan Kamui pun dibawa ke rumah Kanbei dan tidur ditemani anak gadisnya bernama Sayaka. Dan Sugaru pun tahu kalau Kamui ini adalah pemuda kecil yang pernah bertarung dengannya sebelum ia terjatuh ke jurang laut. Dan saat siuman, Kamui pun berjalan-jalan di sekitar rumah Kanbei dan melihat Sugaru, namun Kamui hanya diam saja. Walau Kamui pun tahu dan masih jelas ingat dengan Sugaru. Dan Kamui pun diberi tempat untuk beristirahat dan diberitahu oleh anaknya Kanbei dan Sugaru yang bernama Sayaka ini. Namun saat hendak masuk ke rumah tersebut, ada jebakan pisau di pintu itu dan Kamui pun tahu itu perbuatan siapa. Tak lama kemudian, Kamui pun melemparkan pisau itu tepat di depan Sugaru. Dan aku bukan musuhmu, kata Kamui. Dan Kanbei pun melihat hal itu. Dengan seiring waktu, Sayaka, anak Sugaru ini diam-diam jatuh cinta sama Kamui. Tapi di lain hal, Kichito, pemuda warga situ, juga mencintai Sayaka dan cemburu melihat hal itu. Di lain hari, Kanbei pun mengajak Kamui menangkap ikan di laut dan jadi tahu bahwa kuku kuda Ichijiro adalah umpan paling jitu untuk menangkap ikan. Dan Kanbei berharap Kamui tinggal di sana dan menjadi nelayan dan bercerita tentang Sugaru dan tahu semua tentang Sugaru. Pada suatu malam, Kichito, laki-laki yang cemburu kepada Kamui, ke pasar dan melihat poster bahwa Kanbei adalah buronan bangsawan yang telah memotong kaki Ichijiro. Dan pada suatu malam, Kamui hendak pergi dari desa itu, namun tiba-tiba perahunya dihajar tombak dari bawah perahu. Ternyata pelakunya adalah Sugaru. Karena curiga Kamui nanti akan membongkar keberadaannya di desa itu. Pada suatu malam, rumah Kanbei dibakar seseorang yang tak dikenal. Ternyata ia diculik oleh anak buah bangsawan pemilik kuda bernama Ichijiro. Dan ternyata pelakunya adalah Kichito, orang yang cemburu sama Kamui karena Sayaka lebih mencintai Kamui. Dan akhirnya memberitahu bangsawan tersebut pelakunya adalah Kanbei yang satu desa sama dia. Dan Kichito pun dihakimi masa warga itu karena berkhianat tega melaporkan Kanbei.
Dan Kanbei pun digantung di tiang dan disiksa oleh bangsawan tersebut. Hanbei, hidari ashi jattan ka yo? Tak lama kemudian, Kamui dan Sugaru pun menyelamatkan Kanbei. Dan sewaktu di tengah laut saat hendak kembali ke desa, kapal yang ditumpangi Kamui dan Sugaru diserang hiu ganas. Dan tiba-tiba datang tombak tajam menghantam hiu tersebut dan terlihat beberapa orang di kapal besar. Yang tak lain mereka adalah Fudo beserta kawan-kawannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Fudo mengajak Kamui berburu hiu. Dan Fudo pun memperlihatkan kemampuannya menangkap hiu. Dan pada suatu malam, Kamui bersama Sayaka menghabiskan malam bercanda berdua. Dan sejak malam itu, Kamui mulai jatuh hati kepada Sayaka, anak gadisnya Sugaru dan Kanbei. Hingga suatu malam Sayaka memimpikan Kamui dan tahu mimpi itu mimpi yang buruk bakalan terjadi. Hingga pada siang harinya Sayaka melarang Kamui untuk pergi berlayar mencari ikan dengan alasan Sayaka memimpikan Kamui telah tewas. Namun Kamui pun tetap berangkat berlayar bersama Fudo. Dan saat Kamui kembali ke desa, semua penduduk sudah tewas. Melihat kejadian itu, Kamui pun sangat geram. Siapa pelaku di balik semuanya ini? Kamui pun teringat Sayaka dan berlari dan terus mencarinya. Dan ia pun sangat terpukul melihat Sayaka pun sudah meninggal. Dan Kamui pun mencari Sugaru dan ternyata Sugaru pun kritis. Dan sebelum meninggal, Sugaru berkata mereka meracuni airnya. Di tengah rasa marahnya, Kamui pun bertanya dalam hati siapa dalang di balik peristiwa ini. Kamui pun jadi teringat dengan Fudo. Sebelum mereka pergi berlayar, Fudo sempat ke air itu. Dan ternyata benar, Fudo lah dalang di balik semua ini. Fudo. Dan Kamui pun menghadapi orang-orangnya si Fudo yang ternyata dia adalah ninja pemburu yang menyamar. Bahkan teman-teman Kamui yang di kapal dibakar oleh Fudo setelah diracuni airnya. Kamui pun jadi sangat marah melihat kejadian ini dan benar-benar harus siap tempur melawan Fudo yang juga termasuk ninja pilihan. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan Fudo pun alhamdulillah tangannya putus guys, terkena ciuman pedang Kamui. Dan film pun selesai.